Aduh Retri. Boleh. FPL Arena ini udah semakin panas lagi. Coba kita mau dengar dari Hierarchy Kingdom dulu nih suaranya Hierarchy Kingdom. Oh, tidak terdengar kalah suara kita sepertinya oleh suara Hierarchy Kingdom yang ada di ujung sana. Dan pastinya Sonic pun di sini tidak kalah semangat. Jadi langsung saja, let's go Royal Derby. Welcome. Ini dia untuk Royal Derby MPL season yang ke-10. Memasuki karena laningnya masing-masing Kairi dan juga Albert. Akai dan juga Link. Ini bakal menjadi pertandingan yang menarik juga. Adu retribution yang pasti akan terjadi dengan suara-suara dari Hierarchy Kingdom yang udah menyala sekali di belakang sana. Iya, dan pastinya ini masih farming dulu sih semuanya. Apalagi kalau dengan kondisi Link yang sekarang ya, dia butuh banget untuk dapetin level 4 lebih cepat atau terlebih dahulu untuk bisa langsung memberikan pressure, extra pressure. Terutama di sini berhadapan dengan Melissa. Melissa gak boleh diberikan item terlalu cepat juga, apalagi Melissa ya. Kalau aku bisa bilang dengan satu buah Windtalker aja, damage-nya dia udah cukup berasa. Apalagi dibantu dengan adanya kehadiran Muddle. Betul. Hei, ada pergerakan dari Albert sepertinya dan bergerak langsung ke arah dari Little Wanderer. Tapi Keyboy dan juga Kairi ada di area tersebut beserta dengan Sans. Dengan Valentinanya berusaha untuk mengusir langsung ke arah beberapa player yang dimiliki oleh Hierarchy Hoshi. Iya, sedikit pertukaran damage terlebih dahulu terjadi nampaknya untuk early-nya. Tapi kali ini pergerakan Albert gak berhenti sampai di sana. Udah menuju ke arah top lane nampaknya dengan Kumpa yang sudah berhasil ditumbangkan oleh Melissa dari seorang cewek. Tapi ini dia hanya terfokus ke arah buff saja. Yep. Sementara untuk di area mid juga mereka masih bersama-sama untuk menghilangkan langsung ke arah wave minionnya, mengumpulkan dulu dari sisi level, dari sisi goalnya agar nanti bisa cepat untuk bergerak, membantu rekan-rekannya di lane yang berbeda. Dan sesaat lagi akan ada pertemuan antara Boots dan juga Arsevan yang menggunakan langsung ke arah Pakito, di mana Bootsnya sejauh ini masih berhasil untuk mendorong mundur sedikit, tapi Albert mengamankan dulu ke arah Little Crab yang ada tepat di depannya. Oh ya, meskipun memang ada sedikit gangguan dari seorang Boots, tapi masih bisa diamankan dengan begitu mudahnya. Nggak butuh retribution juga pastinya untuk creep yang cukup kecil, tapi PN yang kali ini mungkin akan memberikan satu perlindungan supaya Albert bisa memiliki space yang lebih besar dan Turtle sudah terspawn di menit yang kedua. Yep, Turtle yang pertama. Ini pun pastinya akan menjadi pembuka dari pertempuran mereka, atau tidak akan ada kontes. Karena untuk kali ini R7 sepertinya dari jauh melihat aja, dan juga dari Albert mendengar sedikit ke bagian depan. Tapi untuk kali Turtle-nya berhasil untuk diamankan, di mana jepitannya berhasil juga mendapatkan karena dua player. Lemonnya mundur lagi, berhasil selamat, tidak ada yang tumbang sejauh ini. Baru dimulai tapi di dia perebutan retribution sudah terjadi dan Kairi berhasil mendapatkan retributionnya dengan cukup on point. Tapi belum berarti sampai sana juga Keyboy akan memberikan gangguan lagi, memaksa Albert untuk mengeluarkan beberapa source skill-nya, masih bisa diamankan tentunya, dan ini dia untuk emblemnya. Ya, sama-sama dengan Demon Slayer untuk kedua jungler ini. Yap, tapi Kairi cukup beresiko loh, dia seorang diri berada tepat di pusat dari area defense yang dimiliki oleh Hierarchy barusan loh. Oh iya, dan balik lagi dari Albert dengan attack speed, sedangkan dari Kairi dia mainin untuk cooldown reduction untuk retribution dia. Wow, Maksimal. pintar ya. Bermain untuk dari sisi cooldown. Kalau dari minimap kita lihat lagi antara Boots dan juga R7. Tiada hentinya, dua hero ini ada pergerakan pula. Sans, Keyboy, akankah mereka masuk ke dalam rumputan, di mana untuk ceweknya berfokus menghilangkan satu shield. Dan mereka ternyata ada 1, 2, 3 hero bergerak langsung ke area dari Godline itu sendiri. Belum mau terlalu maju, wave minionnya segera dihilangkan pula, dan Keyboy masih bersembunyi. Iya, mencoba untuk menahan Lemon nampaknya sebentar saja, karena di area mid lane sudah ada seorang Sans yang akan coba untuk nge-clear dengan lebih cepat. Tapi baik lagi, kalau kita ngomongin R7 dan juga Boost, lihat damage yang bisa diberikan oleh seorang R7 memang udah cukup banyak. Tapi dengan hero regen seperti ini, Esmeralda melawan Pakito bakal menjadi fight yang cukup lama, Pak Pulu. Itu lama banget masalahnya. Masalah berganti-gantian, di saat cooldownnya ada, ya udah itu waktunya untuk nge-regen SP lagi gitu. Fun fact, terakhir kali Lemon bermain mid laner ketika Grand Final MPL di season 6 dengan hero Lunox. Season 6. Season 6, sekarang udah season 10. Lama ya. Lama ya cooldownnya ya untuk pakai mid lane lagi. Tapi ini kita bakal lihat juga perebutan ke area purple buff terlebih dahulu, karena Kairi udah ada di area tersebut dengan heavy spin-nya yang sudah standby. Tapi belum ada perebutan terjadi, bahkan berhasil diamankan oleh seorang Kairi ya. Oke, purple buff-nya berhasil diambil oleh Kairi, menjadi PR tambahan untuk Albert. Tidak punya purple buff, tidak punya bahan bakar untuk bisa bergerak dengan energinya yang sangat boros, dan sekarang Turtle-nya pun
tidak ada kontes. Ya, gratis untuk Onyx Esports dan kekuatan dari Akai sudah mulai terlihat bahwa dia bisa melakukan raid tanpa perlu takut karena dia punya HP yang cukup tebal. Benar, dengan 2 level perbedaan pula. Dan sekarang dari Orange Buff-nya kembali diamankan. Mereka mendapatkan begitu banyak keuntungan. Dan juga untuk kali ini mundur lagi, mundur teratur. Dan upaya tepat berada di depannya di depan dengan Epic Spin. Dan sepertinya tidak akan bisa selamat dengan begitu banyaknya serangan yang diberikan oleh Onyx Esports. 4 pemain melawan 2 pemain. Tentu saja dari Onyx Esports bisa mendapatkan Skylar dengan begitu mudahnya. Tapi nggak cuma Skylar yang menjadi target mereka. Berikutnya masih ada outer turret di area top lane. Lemon menjadi salah satu penjaga yang begitu baik. Semuanya di-clear dengan begitu cepat. Tapi untuk mid lane-nya mereka juga harus memberikan satu penjagaan. Yap, Boots hanya seperempat mana lagi. Ya, yang serem terlihat dari Melissa yang sudah berhasil untuk menyelesaikan Windtalker semenjak menit yang keempat tadi. Yap. Pressure dia bakal jauh berasa ya, apalagi dengan Popol Kupa yang HP-nya ini adalah salah satu marksman dengan lowest HP yang ada di Lane of Dawn. Untungnya dia masih punya sedikit backupan dengan shield yang dimiliki nih Om ya. Dengan shield yang bisa dihasilkan juga dari source skill yang dia punya. Cuman untuk Melissa, my eyes on you-nya akan sangat mengganggu sekali, memberikan jarak yang begitu nikmat. Dia hanya tinggal memberikan damage-nya saja. Dan juga untuk kali ini ada silent, ada efek silent yang berhasil langsung dilakukan. Dan Suns-nya harus mundur kembali, sabar. Iya, memberikan satu copy ultimate dengan ayamnya. Tapi kali ini perebutan lagi-lagi terjadi di area purple buff. Masih bisa diamankan Albert, udah punya bahan bakar nih untuk saat ini 40. Tapi masih di area mid lane Lemon bersama seorang VN. Belum ada satu inisiasi fight yang mau dibuka terlalu jauh oleh kedua tim. Fokus objektif. Yap, plus Kyrie juga tadi sepertinya masih menahan untuk sisi retribution-nya ya. Yap. Dia menahan, dia ingin mengadu aja dari seluruh source yang dia miliki. Dan juga Lemon mulai bergerak maju, ngecek dulu ke dalam rumputan. Siapa saja yang ada di dalam rumput tersebut. Dan sekarang Orange Buff-nya akankah berhasil menjadi milik dari Kyrie. Dan benar aja sepertinya Orange Buff menjadi milik dari Akai. Ini udah masuk ke dalam skema permainan untuk Onyx Esports. Bagaimana mereka bisa untuk men-zoning out RK Hosty. Jungle mereka semuanya juga bisa diambil oleh Onyx Esports. Objektif Turtle lagi dan lagi seharusnya ini tanpa kontes sama sekali. Jadi Onyx mereka benar-benar unggul. Apalagi dari kendali EXP yang sudah didapatkan oleh Kyrie. Weh, itu udah ada Tempest of Blade. Akankah kali ini dari linknya masih bisa selamat, masih bisa pergi dan masih bisa kabur tersebut. Sementara kartelnya berhasil diambil lagi oleh pemain dari Onyx Esports. Dan juga Lemon tertinggal seorang diri berusaha untuk kabur dari tersebut. Di mana Akai-nya berusaha untuk bisa mengejar. Belum ada body slam, belum ada headbutt. Tapi di area mid udah ada satu outer turret berhasil dihancurkan. 100% objektif karena Turtle berhasil diamankan oleh Onyx Esports. Tapi RRQ Hoshi gak berhenti sampai di sana. Mereka masih punya kesempatan. Terkenal dengan late game-nya yang begitu galak, mungkin bisa menjadi salah satu jawaban dari RRQ Hoshi. Tapi yang mau potensi late game seperti apa yang bisa dilakukan oleh RRQ Hoshi? Waduh. Split push mungkin salah satu jawabannya. Tapi ini juga cukup berbahaya. Apalagi Albert kalau memang dia harus melakukan split push. Dia harus berhati-hati dengan efek kejutan-kejutan. Misalnya kalau ada Matilda yang mencoba untuk mengejar. Waduh, itu dia Cycling Eagle memaksa Tempest of Blade agar bisa keluar defense shot. Dia pergi ke arah yang lain, masih bisa selamat. Tapi di area yang lain udah Devipsin langsung aja berhasil menjepit ke arah R7. Tapi R7-nya masih berhasil lari. Iya, kita udah melihat pergerakan dari seorang Kibo yang begitu agresifnya. Circling Eagle bisa banget menabrak ke arah seorang Albert. Bahkan satu outer turret ditambahkan lagi. Bagi teman-teman dari Onyx Esports, Kibo belum berhenti sampai sana. Mencoba untuk memberikan sedikit gangguan dan distraksi untuk teman-teman RRQ Hoshi. Oke, menit 8 coba lihat poin killnya. 1-0. Yes, tapi tidak cuma poin kill yang kalau kita lihat. Iya. Ekonominya, goalnya. Ekonominya. 4.000, 5.000. Jaraknya loh. Jaraknya goal gapnya ini benar-benar jauh banget. Onyx Esports mereka memainkan objektif dengan sangat rapi. Yep. Match 1, match 2 kalau kita tonton tadi, mereka dari sisi poin killnya lumayan jauh, tapi goal gapnya paling 2.000, Yep. 3.000. Tapi kalau yang sekarang Onyx mereka benar-benar bisa mengendalikan karena mereka sanggup untuk nyebrang masuk ke dalam jungle dari RRQ Hoshi dengan cukup nyaman. Dengan hero yang dipakai oleh Kyrie sekarang adalah Akai. Dan Kyrie bisa dibilang jadi mandiri ya Om ya. Mereka pun tidak terlalu banyak untuk memikirkan pergerakan Kyrie apabila dia sendiri. Karena pastinya dengan durability yang dia punya, dengan soul kill yang dia punya, dia bisa mempertahankan diri dengan sangat-sangat baik. Hanya saja Albert mendapatkan begitu banyak damage yang masuk ke arah tubuhnya. Maya shot on you-nya langsung dikeluarkan pula. Lemon harus mundur sedikit. Ada Keyboy ketahuan posisinya, langsung diberikan sebuah tumbukan aja ke arah perut. Tapi untuk Keyboy yang masih berhasil kabur. Hanya saja Sans melakukan damage karena yang berbeda. Dan juga R7 mencoba untuk masuk sedikit agar bisa menghantarkan damage-nya. Oke, Sans di level yang ke-11 sudah pasti damage-nya begitu mengerikan. Tapi kita bakal lihat juga dari seorang Albert masih bisa melarikan diri terlebih dahulu. Membuat dari Onyx Esports akan lebih sabar karena Lord juga udah terspawn. Lord yang pertama yang mungkin bisa menjadi satu tempat fight yang dilakukan oleh RRQ Hoshi. Kalau misalnya dapat Lordnya untuk RRQ, ini bisa ya sebenarnya menyamakan kedudukan mereka dari
dari segi goldnya. Yap, keadaan seperti ini RRQC bisa membalikan loh. Mereka bisa mendadak mendapatkan Lord dan itu pun membalikan keadaan dengan sangat-sangat cepat. Tapi ternyata Lord yang pertama tidak adanya kontes. Akankah Onyx Esports mau maju dan juga melakukan sebuah invasi di mana Kiboy di bagian atas ngezoning lagi pergerakan Albert kali ini nggak dikasih space, bahkan dari seorang Kyrie memukul mundur begitu saja, still survive. Ada R7 juga yang bisa memberikan pukulan mundur terlebih dahulu, tapi Lemon yang cukup mengganggu dari tadi semua sisi dari Land of Dawn, selalu kehadiran Lemon. Untuk sejauh ini benar-benar dikuasain Om. Iya, tiap lini. Jauh sih ya. Damas by Axe sendiri ada Sans di sana kan yang sebagai top damage jadi ya. Cuman XP levelnya ini yang beda jauh. Dari Sans dan juga Lemon ini beda 2 level. Dari Kyrie mungkin bedanya juga 2 sampai dengan 3 level untuk Albert. Jadi jauh banget karena perbedaan antara purple dan juga orange buff yang bisa diambil oleh Onyx Esports. Belum lagi cewek damage-nya udah jadi semuanya. Windtalker ada tadi terakhir kalau kita lihat Berserker Fury ada di sana. Kritikal seperti apa nantinya akan dihasilkan. Belum lagi yang dia bawa adalah Inspire. Life-steal-nya pasti bakal kencang dan juga damage-nya akan meledak-meledak masuk ke dalam tubuh pemain dari RRQC. Coba lihat My Eyes on You-nya langsung aja memberikan damage ke arah Finn. Finn-nya harus mundur sedikit ke bagian belakang dan Kyrie-nya beserta dengan player yang lain mencoba untuk perlahan tapi pasti masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh RRQC. Menuju ke arah base turret, tapi kali ini masih bisa ditahan semua, memberikan satu penjagaan yang luar biasa dari RRQC. Belum perhatikan ada minion wave-nya akan segera mereka selontar terbuka, tapi Albert masih survive dengan adanya hardgun yang dibuka juga. Lemon di bagian belakang, tembak obatnya memang Sonic karena beberapa pemain tapi gak ada damage yang terasa yang bisa masuk ke dalam tubuh dari Onyx Esports dan R7 sendirian di sana. Gak ada backupan damage dan membuat R7 harus hilang untuk pertama kalinya. Oke, 2 player hilang Om Wawa. 3-0 adalah point kill sementara. Nice response tadi yang dilakukan oleh Sans. Dia membalaskan Cold Altar langsung juga Cold Altar aktif dari Valentina. Oke, mereka sepertinya udah mulai panas. Udah siap untuk memaksakan apa yang mereka inginkan, yaitu kemenangan di game yang pertama. Kenapa? Karena sudah mulai berkumpul seluruh hero dari Onyx Esports, tapi mereka lebih memilih untuk mundur terlebih dahulu. Ada utility di tempat yang lain yang bisa mereka ambil. Gila, ini stabil banget buat Onyx Esports, tidak terlalu memaksakan untuk langsung naik melakukan end. Dan dari item build-nya juga Melissa dari cewek sudah full item damage. Dia bahkan punya 1 buat steel leg clip untuk berjaga-jaga, sedangkan item dari Skyler baru jadi 2. Tidak bisa mengejar damage dari cewek. Jadi cewek udah terlalu jadi banget. Belum lagi coverannya dia, Clock of Destiny, Lucky Legend, Holy Crystal. Ini buat Sun. Enchanted Talisman juga di sana. Waduh. Beda goldnya sampai 10.000. Terlalu jauh dari sisi gap goldnya. Jadi RRQC ya satu-satunya jalan sekarang mereka harus bisa main, sabar, tarik ulur. WON pula Om. Wah, Semakin sulit untuk dideketin. Iya. Go away-nya aja adalah salah satu PR. Iya. Dan sekarang dia punya WON. Mau gimana lagi PDKT-nya ya kan? Iya. Tapi kali ini Lord udah spawn dan akan menjadi beberapa pertarungan selanjutnya di mana dari Onyx bahkan udah mulai memberikan satu inisiasi. Yap, sementara itu untuk Lordnya udah mulai dicolek, udah mulai diberikan damage-nya. Tidak akan ada kontes lagi dan lagi dari RRQC karena mereka masih hanya akan menahan dari dalam base-nya. Oke. Purple buff pun kembali diambil. Iya, Kupa nggak bisa ngedapetin satu pun turret. Popol dan Kupa yang terkenal dengan PT jasa bongkar turret kali ini nggak ada satu altar pun yang bisa disentuh dari Onyx Esports. Dan dengan adanya Lord di area mid lane yang udah mulai bergabung jadi bencana, di mana satu spawn yang dibuka oleh seorang cewek mampu untuk memberikan damage ke arah 3-4 pemain sekaligus. My Eyes on You-nya bukan main tadi, damage-nya area dan semuanya langsung mundur teratur. Balik kanan gerak dan sekarang Lordnya sudah mulai masuk ke bagian dalam, di mana My Eyes on You langsung aktif begitu saja, dan juga untuk altarnya langsung saja memberikan sebuah damage begitu mematikan plus. Sebuah backupan juga kepada rekan-rekan, tapi Bagito malah meregang nyawa dengan begitu banyaknya damage. Tapi untuk kali ini ada type of yang dikeluarkan. Apakah dia bisa mendapatkan karena satu orang, di mana Melisanya harus down, tapi Albert berjuang seorang diri bagian belakang, di mana untuk Angel aja seorang diri berusaha. Dan untuk kali ini Lordnya masih free sejauh ini, namun dari Skylar berhasil untuk kabur ke bagian belakang dan juga regenerasi yang dia punya, dan mereka punya kesempatan mendapatkan game yang pertama. Onyx Esports. Onyx Esports, congratulations, game yang pertama berhasil mereka eksekusi dengan luar biasa, menjadi satu tren yang positif tentunya untuk membuka mereka melawan RRQC di Royal Derby APL season yang ke-10. Cukup tenang permainannya, cukup santai permainannya. Full objektif,
Tapi terakhirnya Iya, nggak dikasih napas. nggak dikasih napas. Oh iya, ini objective play dari Onyx Esports dengan mungkin kehadiran dari coach juga ya. Iya. Macro play dari Onyx Esports ini rapi banget. Mereka bisa masuk dengan nyaman, keluar masuknya strategi. Di area MPL Arena, mendukung kedua tim yang akan segera bertanding masih di Royal Derby antara RRQ Hoshi menghadapi Onyx Esports. Oke. Siap lagi untuk menjalani di game yang kedua. Teriakan dari Kingdom, teriakan dari Sonic sudah memenuhi area pertempuran. Jadi langsung saja ini dia Land of Dawn game yang kedua MPL Arena. Wow, semangatnya luar biasa nampaknya. Tapi untuk ke-10 pemain yang akan bertanding kali ini mereka harus benar-benar semangat. Terutama untuk RRQ Hoshi jika ingin ngebalikin atau menyamakan kedudukan mereka lagi di match hari ini. Kairi dan juga Albert menjadi satu perebutan retribution yang udah pasti terjadi. Tapi Keyboy sudah mulai memberikan gangguan dengan Rafaela yang dia bawa. Yes, Rafael di sini akan membuat salah satu titik sustain lah untuk Onyx Esports ketika mereka akan melakukan team fight ya, karena mereka gak butuh untuk lebih banyak menggunakan flicker. Yap. Sementara sekarang untuk cewek di bawah dengan sprint yang udah dia gunakan terancam seperti yang keadaan yang dia punya karena udah ada satu first blood yang berhasil langsung diamankan oleh RRQ Hoshi. Wow, eliminasinya cukup cepat, belum sampai ke arah 1 menit. Tapi dengan adanya Popol dan Gupa yang ditumbangkan, pastinya ini akan menambahkan segi gold ke arah seorang Skylar. Oke, tapi untuk Suns berada di area mid. Lenar dengan menggunakan Nathan, satu kejutan baru lagi, ada 2 marksman di dalam tim ini. Satu full physical, yang satu physical tapi magical. Pusing memang kita. Iya, Nathan apa lagi ya? Ya, tapi kali ini dari seorang Keyboy nampaknya udah mulai terkuras untuk HP-nya sendiri. Belum adanya inisiasi lebih lanjut dari seorang Albert. Namun yang mungkin ini bakal jadi satu ancaman bagi teman-teman dari RRQ Hoshi. Oke, ada pergerakan sekarang, namun di bawah kalau kita lihat dari minimap ada 2 orang yang memang selalu nge-push juga ke arah Popol Kupa. Kenapa? Karena di 5 menit awal, bahkan 3 menit awal itu adalah zona bermain dari Popol Kupa yang bisa menambahkan atau mengambil shield yang dimiliki oleh tim lawan plus menghancurkannya pula. Barusan ada tekanan lagi. Iya, tapi Om Moa, Nathan di area mid lane potensinya kayak gimana sih sebenarnya? Ya kalau dari misalnya Nathannya bisa dipergunakan untuk melakukan clear wave minion dengan cepat. Ya. Karena kita tahu bagaimana cepat dan derasnya ya. Attack speed yang bisa didapatkan oleh Nathan sekarang. Yap. Dengan stack yang bisa dikumpulkan full maksimal sampai dengan 6. Apalagi kalau memang mau bermain dengan resiko bisa ditambah dengan Inspire. Alexa Final Glow belum ada lagi satu kontes dari Retribution. Dan mereka berhasil mendapatkan juga karena dari Turtle yang pertama. Turtle pertama berhasil diamankan, berbeda dengan game sebelumnya. Tapi kali ini cewek juga masih belum menyerah bersama seorang Skylar. Popol Kupa akan cukup galak, apalagi dengan adanya Skylar crossbow tank yang bisa ditahan. Efek stun akan terjadi juga, tapi VYN yang akan memberikan hal tersebut sedikit demi sedikit. Perebutan Kelomang Gold yang mungkin akan segera terjadi dari seorang Keyboy dan berhasil diamankan oleh Skylar. Yap, Kupa nggak dalam keadaan baik-baik saja, nggak penuh dari sisi HP-nya, tapi masih tetap bisa berada di dalam lane untuk selalu berhadapan dengan one-one. Udah hampir masuk menit ketiga, Ya, belum ada shield yang memang benar-benar hilang. Ya meskipun mereka kalah ya. Dari Onyx Esports mereka kalah dari sisi turtle-nya. Tapi lihat dari gold gate-nya juga hanya terkuat 300 saja. Waduh, udah ada MU-nya tadi ingin menjapit, tapi untungnya dibalas pula. Adu-aduan tadi. Adu gasing terjadi. Tapi itu baru yang pertama kali. Mungkin akan kita lihat selanjutnya lagi ketika IM-nya di-copy ke arah Heaven Spin-nya. Yes, dan sama-sama masih cari peluang siapa yang bisa dapetin open space untuk memberikan surprise. Karena di sini kalau untuk head to head secara langsung ini bakal susah untuk Onyx Esports. Waduh, untung gak dilompatin. Dia ngedash di depan dari Popheus. Satu resiko yang memang diambil, satu resiko yang sangat-sangat besar sekali. Namun udah serangan yang langsung dilakukan, dimana untuk Nathannya juga langsung aja mencoba untuk memberikan serangan terhadap Finn yang mencoba untuk kabur dari tersebut dengan Soul Boom yang ada di bagian belakang. Oleh tepannya belum dikeluarkan pula, mencoba untuk langsung mengejar dengan ada satu Phantom Slash. Tapi Kairinya masih bisa bertahan, masih bisa mundur, dan mereka gagal mendapatkan ke arah Finn. Suns juga harus men-trigger satu flickernya di sana. Dan kalau kita melihat lagi penurunan tempo akan segera terjadi. Lemon dengan Heavy Spin yang udah diamankan ini bisa aja nge-trap ke arah seorang Sun. Kalau misalnya nanti udah ada backupan damage-nya mengingat Suns di setengah HP yang tersisa.
Iya. Ini jarak network dikit banget ya Om. 600. Makanya dikit banget karena dua-duanya ya udah kalau mereka kalah dari losing di satu objektif, mereka bisa dapatkan dari laning phase mereka seperti platingan dari gold atau bahkan dengan satu wave minion. Yap, mencoba untuk bisa mendapatkan langsung ke arah satu shield yang ada di area gold. Namun untuk kali ini udah ada Flynn yang mungkin terancam di bagian depan, ada satu lagi weakness point tapi masih belum bisa dibuka. Bahkan mendadak Kairinya langsung nongol dan juga hadir untuk langsung bisa memberikan aksi dorongan juga dengan heavy spin yang dimiliki, tapi dengan Needles of Flower dia masih bisa lepas dan juga pergi dari yang tersebut. Waduh, saya sekali Wow. belum berhasil ngebuka ke arah crossbow of tanknya Skylar, tapi still survive juga dengan pressure yang sedemikian rupa dibuat oleh seorang Kairi. Dan kali ini kita bakal melihat kembali ke arah item positionnya Om Wawa. Yes, defense item dibuat oleh Benedetta dari Albert dan Kairi juga pastinya dengan defense item. Retribution dimenangkan Albert. Albert, Bukan yang dapat Kiboy. Kiboy yang dapat. Kiboy loh. Oke, mencoba untuk mengejar, tapi untuk cewek punya shield sedikit, digigit pula. Tapi Albert dengan ada satu lagi Phantom Slash yang dia punya, untungnya masih bisa pergi dari tersebut. Tapi Finn mencoba untuk memaksakan keadaan, mencoba untuk memberikan damage tambahan dan juga nge-zoning, di mana untuk kali ini ada 1-1 dengan Skylarnya. Sedikit demi sedikit ingin mendapatkan satu auto turret di arah bottom lane. Pergerakannya cukup berani sebenarnya dari seorang Albert ya, berani masuk sampai ke area inner turret dari Onyx Esports. Tapi dengan adanya Benedetta, mobilitasnya tinggi, kalkulasinya juga masih sangat amat baik. Blade of Despair diamankan oleh seorang cewek yang mungkin akan merubah beberapa momentum di area gold lane. Yes, meskipun cukup terlambat ya karena itu hampir di menit yang ke-6. Tapi setidaknya dia bisa dapetin item dikala dia lagi di pressure oleh 2 sampai dengan 3 hero sekaligus. Yep. Betul. Itu bagus banget dan kita masih melihat sebenarnya dari Onyx Esports tertekan tapi ekonominya tidak tertinggal jauh Bang. Iya, ada jepitan dilakukan, tapi dengan entropi bisa kabur ke bagian belakang, bisa berpindah tempat dengan sangat-sangat cepat. Ya, salah target ya bisa dibilang kali ini. Tabrakannya nggak berhasil connect ke arah seorang Sans, dihindarkan dengan begitu mudahnya. Tapi belum selesai sampai di sana. Untuk seorang Lemon masih akan mengambil ultimate lagi berikutnya. Menunggu adanya setup yang dilakukan oleh Onyx Esports. Oke, ini dia Skylar. Lalu terlihat ada Turtle Camp, Samsung Galaxy Series udah nongol. Sans beradu pula dengan adanya 1-1 yang tepat berada di depannya. Mendadak cewek ada di area mid, bertukar posisi aja. Plus untuk kali ini dengan adanya Kiboy dari minimap mereka berusaha. Kairi mencoba untuk maju ke bagian depan, tapi Kairi berhasil mendapat langsung ke arah Turtle, dan ini dia adu retribution yang kita nanti-nantikan. Ini dia adu retribution yang berhasil diamankan oleh Onyx Esports, tapi masih belum selesai kali ini. Beberapa pemain dari Onyx Esports dan juga RK Hoshi masih berkumpul di area river terlebih dahulu. Ada Finn di sana yang terpantau, ada Kiboy juga, dan juga Skylar. Kalau kita melihat dari RK Hoshi dalam kondisi yang cukup tertekan. Plus sekarang network mereka memimpin Om Wawa. Onyx Esports memiliki satu ataupun beberapa advantage yang bisa dimanfaatkan hingga sekarang networknya udah mengejar loh. Ya mengejar tapi gak terlalu jauh juga ya. Kebaliknya juga gak terlalu jauh. Karena kebaliknya tadi mereka berhasil kembalikan defisit 500 jadi plus 500. Jadi 1000 tadi. Gold gap yang bisa didapatkan dengan satu buah kontes ke arah dari Torwall. Oke, Skylar belum mendapatkan momen untuk bisa mengeluarkan crossbow tanknya. Belum ada weakness point ya, yang memang bisa langsung dikeluarkan ataupun dipecahkan nih Nevin. Ya, ada percobaan juga yang dilakukan oleh seorang Kairi, nampaknya pengen ngedapetin ke arah purple buff Albert, tapi masih bisa diamankan dengan retribution ya. Dan ya ini akan membuat satu retribution dari seorang Kairi. Ternyata di sisi tengah, lihat Lemon dengan happy spin yang belum mau dikeluarkan terlebih dahulu dengan gigitan dari seorang Kupa. R7 juga sedia banget untuk memberikan satu backupan ketika Sans maju terlalu jauh. So still survive untuk kedua pemain RK Hoshi di area mid lane. Itu combo 2 marksman tadi sakit banget ya. Di bottom Kupa. Di item langsung ada super season lagi tadi dikeluarkan. Ih, nyeri banget dengan ada entropi pula, tapi Sans dan juga beberapa rekannya udah mulai langsung memberikan aksi jepitan, tapi Finnya masih bertahan sejauh ini dengan ada Oli Baptism. Ada 2 orang yang berhasil langsung diberikan efek, tapi ditutup lawannya langsung memberikan efek pada Kairi dalam keadaan sangat terancam. Hanya saja Kairinya masih berhasil kabur dari tersebut, tapi tidak untuk kali ini karena ada Benedetta di bagian belakang Albert dengan Phantom dan juga damage yang begitu menyakitkan. Dikejar terus-menerus dari seorang Kairi, dan ini akan menjadi keuntungan pastinya untuk RK Hoshi, menambahkan lagi pundi-pundi ekonomi mereka. Tapi kalau kita ngomongin ke arah seorang Sans, kali ini juga harus tumbang dengan adanya Albert. Kedua kalinya sudah Kairi, sekarang waktunya untuk Sans, dan waktunya untuk purple buff juga diamankan oleh seorang Albert. Cuan. Yap, cuan dibalaskan di game yang kedua apa yang
dilakukan oleh Onyx di game pertama. Yes, untung berganda pastinya tadi untuk RRQ Hoshi dan mereka akan meneruskan untuk mendapatkan satu buah Lord ini, tapi mereka harus berhati-hati karena kalau memang ada retribution harus dilakukan, itu wajib di posisi menang, tapi ternyata Onyx Esports memilih untuk mundur. Mereka tidak akan meneruskan kontes terhadap Lord tersebut. Yap, mereka memilih mundur, menunggu lagi. Cuman kalau kita lihat dari minimap, mereka kayaknya nggak mau mundur ya, mereka mau stay dulu di area mid. Lihat dari tempo permainan aja, Ya. dengan skor seperti 3-1 kita selalu bahas. Kalau tim PH yang main 10 menit awal, ya udah, skornya seperti ini. Maksimal 4 sampai dengan 5 kill point di total. Karena target mereka ke arah turret, objektif Objektif tertentu. turret dan ini semua sekarang lagi dimaksimalkan oleh RRQ Hoshi. Yes, dan kalau kita melihat juga belakang yang sudah diamankan oleh seorang Boots R7 dan juga Albert mendekat ke area mid lane terlebih dahulu. Key point juga akan datang dari sisi lainnya, tapi belum ada inisiasi yang mau dibuka. Sama-sama sabar, sama-sama disiplin. Ketika gak ada chance yang besar untuk dapetin eliminasi, mending gak usah. Yap. Ini E-Boy udah on position. Ada dua player, Albertnya mengusir mundur juga ke arah Kairi. Ada dash yang dilakukan, ada body slam yang dilakukan. Tepat berada di depan dari R7, tapi R7 lebih memilih untuk menahan lagi dari ultimate yang dia punya. Demonic Force-nya ditahan terlebih dahulu. Digigit, Albertnya masih bisa kabur. Lordnya hilang dan mereka kehilangan outer tower yang ada di area bottom lane. Dari area top lane-nya pertempuran pun terjadi, tapi masih cukup terpisah. Iya, Lordnya memang berhasil tumbangkan, tapi kali ini Baya juga harus berhasil tumbangkan dengan adanya seorang Sos. Habis speed dibuka oleh Kairi terlebih dahulu, memberikan sedikit zoning out, memberikan sedikit space untuk empat pemain dari Onyx Esports lainnya, karena target mereka berikutnya ada ke arah seorang Albert. Kupa dikirim ke bagian depan, tapi saat ada Flicker yang menyelamatkannya meskipun Albert masih mengejar ke bagian belakang dan Skylar berhasil mendapatkan eliminasi yang ditunggu-tunggu sedari tadi untuk RRQ Hoshi. Belum selesai karena Lemon dan satu flame shot belum cukup untuk menumbangkan pemain tersebut, yaitu Keyboy. Wow, flame shot untungnya masih bisa tertahan. Plus untuk One sudah mulai menunjukkan tajinya. Oh iya. 1 point kill. Nah, apalagi tadi Skylar kalau kita lihat dia berhasil untuk mendot jet yang diberikan oleh Boots dan weakness point-nya pecah tadi. Yap. Karena tadi berhasil dia untuk muter ke arah Iya. Boots ya. Walaupun ada beberapa damage, ada beberapa pukulan jabnya, knock-on strike-nya. Masih bisa digocek. Selamat sudah, ini dia itemnya. Ya, Guardian Helm untuk Albert dan juga dia punya Blade Armor. Kalau bicara soal junglernya sama-sama tank ya. Berarti untuk memberi damage ya sebenarnya bakal masuk dari gold laner. Yang kita tahu dengan adanya One bakal jauh lebih sakit ke late game, apalagi dengan weakness point, attack speed yang bisa didapatkan oleh dia. Dari si Lemon juga, dia 12.000 loh, ketiga terkaya sekarang. Dan dia punya concentrated energy, bakal jauh lebih sustain untuk bisa melakukan team fight besar. Apalagi dengan efek Tanifa yang diwajibkan mungkin untuk mengenai hero-hero melee seperti Akai atau bahkan dengan Pakito. Yap. Barusan Skylar pun udah memiliki WWN-nya udah jadi. Tapi di depan paling Kupa. Ya. Kalau untuk di depan Nathan, WWN pun sepertinya Tidak akan berguna. tidak akan berguna. Tidak akan terpengaruh sama Udah sekali. pasti nembus semuanya, darahnya dibocorin, tapi kali ini dengan adanya Lord yang udah terspawn, mungkin bisa menjadi kesempatan entah itu Onyx Esports kembali ke kedatangan atau RRQ Hoshi bisa lebih menjauhkan gap mereka dengan Onyx. Yap, mengamankan dulu karena Purple Buff dan sepertinya mereka tidak akan mengkontes. Lord kali ini diberikan begitu saja. Sudah kalah setup duluan, sangat beresiko apabila mereka masuk dan juga bisa dibegal. Nah ya, free Lord lagi-lagi untuk RRQ Hoshi menjadi Lord mereka yang kedua. Tapi untuk pemain dari RRQ Hoshi kali ini mereka nggak mundur terlalu jauh. Mereka bakal coba untuk stay terlebih dahulu di area teras rumah dari Onyx Esports, memberikan beberapa pressure. Entah itu untuk Sans, untuk Keyboy, ataupun Boots yang berada di area top lane. Aduh, itu ngasih semangat semua tuh, coba lihat tuh. Iya. Aku Maleot, oke. Ada Kairi di bagian depan. Popeleng Kupa memberikan gigitannya terhadap tubuh Lemon. Mereka siap menabrak. Dengan adanya Lord di bagian bawah, di area mid pun mereka bersiap untuk maju. Lordnya sudah mulai memasuki area dari Onyx Esports dari bagian bottom lane, tapi tentu saja pertahanan dari Onyx Esports gak bisa kita remehkan, namun Hammerspin dari seorang Lemon berhasil memukul mundur satu pemain itu seorang Keyboy. Hilang sudah support dari Onyx Esports dan satu base turret juga ikut hilang. Kairi masih bisa menjadi satu pertahanan yang luar biasa. Kalau misalnya Hammerspin bisa dibuka dan benar saja langsung dibuka, tapi Kairi yang harus tumbang di tangan dari seorang Lemon, Bang Bulu. Wah,
ada dua player seperti dari Onyx Esports. Udah gak ada lagi, mereka kalah dari segi jumlah. Akankah untuk RRQ mereka memaksakan agar bisa langsung masuk dan juga mendobrak pertahanan yang dimiliki oleh Onyx Esports? Karena kalau ini sampai di drag ke arah late game, Nathannya akan semakin berbahaya lagi. Dan ini dia Web Minion, pembuktian siapakah yang akan mendapatkan wipeout ataupun kemenangan di game yang kedua. Game Universe sudah mulai dibuka sedikit demi sedikit. RRQ Hoshi mencoba untuk mencari target mereka berikutnya, tapi sabar dulu. Bermain dengan sangat amat disiplin, bermain dengan sangat amat sabar supaya bisa men-secure game kali ini. Karena satu celah saja ini udah bisa banget dimanfaatin oleh Onyx Esports. Iya, apalagi kalau kita bicara soal 15 menit ke atas, satu momen aja yang kebalik Onyx Esports, mereka masih punya kesempatan untuk kembalikan keadaan. Dan most pick hero bagi Boots di season yang ke-10 kita itu adalah Pakito, dimana win rate-nya dia cukup besar ya kali ini, 71% untuk game win rate-nya dia. Besar banget sih ya kalau 71%. Iya, apalagi kan ini Onyx Esports yang ya sama-sama belum kalah sih memang. Skornya juga masih sama 4-1 dengan RRQ Hoshi. Dan dia sudah jadi MVP sebanyak 1 kali. Dan Pakitonya dia sih yang menurutku di sini kuat banget dari Boots sendiri, karena dia tahu power dari Pakito. Dia bisa ngasih damage-nya, dia bisa ngacoin kenapa. Cuman sekarang Boots harus hati-hati. Dia ke expose di bawah sini, yang berarti bahwa di sisi yang berbeda bisa jadi akan ada team fight yang dipaksakan. Ini cepet banget, barusan lihat gerobak udah gede-gede padahal. Udah gede-gede, udah supernya udah keluar gitu. Itu aja udah lari-lari itu semua tuh. Iya, udah cepet banget clear wave minion ya. Iya. Pakitonya di saat mungkin dia nanti tahu ada pergerakan dari tim lawan, ya udah tinggal kabur dan ngacirnya dari area terus. Ya, dengan mobilitas yang tinggi ini ngebuat dari seorang Boots juga bisa menjadi salah satu aturan split push untuk teman-teman dari Onyx Esports. Namun dengan Lord yang sudah mulai muncul di menit yang ke-15 sudah ter-enhance pastinya, jadi bisa dibilang ini menjadi Lord yang cukup berbahaya bagi Onyx Esports 40. Yap. Dan Lord untuk kali ini sepertinya akan ada kontes yang terjadi ya, walaupun untuk di bawah dari minimap kita lihat ada pertarungan juga antara Popes dan juga Pakito. Namun sekarang Holy Baptismnya kena ke arah 2 orang, bahkan untuk Sanche masih berlindung dengan stack yang terus dia kumpulkan agar bisa menambah lagi movement speed, attack speednya, agar bisa memberikan damage yang sangat-sangat banyak. Tapi Popenya udah balik lagi ke bagian tengah, ke bagian atas, ke bagian dari Lord untuk bisa membantu rekan-rekan Holy Baptism. Dibalas pula heavy speednya kena ke arah 2 orang, tapi berhasil untuk mendorong ke arah beberapa player, di mana rekan-rekannya berhasil terlindungi, tapi tidak untuk Lordnya. Karena Lord berhasil harusnya menjadi milik dari RRQ Hoshi. Ya, R7 sempat melompat ke bagian depan dengan Lemon Force, tapi kali ini masih belum cukup untuk bisa menumbangkan para pemain Onyx Esports. Tapi itu jadi zoning out yang bagus banget. RRQ Hoshi free Lord mereka berikutnya. Ya, 3 Lord kali itu RRQ Hoshi, dan kita akan melihat apakah dari Onyx Esports mereka masih punya chance untuk menahan Lord ini. Ini masih belum Lord yang evolve. Jadi sebenarnya masih memungkinkan banget untuk Onyx Esports ngebalikin keadaan. Tapi mereka harus bisa mungkin mulai dengan ngedefense-nya gak di dalam base, tapi di depan dari base mereka juga. Dan dari item sendiri 1-1 dengan full item stack, Radiant Armor bahkan di-buy. Bukan Immortal, tapi itu ada Radiant Armor. Mungkin pecah dari Immortalnya dia. Yap. Hey, Lordnya udah siap untuk bertamu ini, Nevin. Seperti apa lagi setup yang akan mereka keluarkan? Kenapa? Karena untuk kali ini sepertinya untuk upah harus dipanggil, harus dirubah bentukannya. Entropy udah dikeluarkan begitu banyak damage yang langsung dikirimkan ke bagian depan, dan mereka belum bisa berfokus untuk bisa mendapatkan langsung dari base-nya. Dan sekali ada 1 orang, 2 orang udah langsung dihancurkan, dan sekarang base terbuka dengan wing bebasnya. Bursa berhasil masuk ke dalam satu base utama dan juga ke region SP-nya, tapi Aldo memaksa keadaan dan mereka berusaha untuk bisa mendapatkan langsung kemenangan di game yang kedua. Lemonnya free dan game yang kedua. RRQ Hoshi menyamakan kedudukan mereka lagi di Royal Derby, membawa Royal Derby memasuki ke dalam game yang ketiga. Wow. Ya, sini yang kita nantikan pastinya. Wow. Kompetisi yang sangat sengit sekali dan dipertontonkan oleh kedua tim ini, baik itu RRQ dan juga untuk Onyx sendiri. Semua kontrol objektif di game yang kedua diamankan oleh RRQ Hoshi tadi. Mungkin terutama untuk dari sisi Lord, karena mereka berhasil untuk mendapatkan 3 Lord. Dan itu hampir tanpa kontes sama sekali juga untuk Onyx, terutama untuk Lord. Ini kesambet landak semua apa gimana ini, kenapa begitu? Jadi landak semua. Jadi landak gemoy memang. Bidadari Onyx. Tapi ini dia, kita akan segera masuk ke dalam game yang ketiga untuk Royal Derby. Onyx menghadapi RRQ Hoshi. So, berikan dukungan kalian sebanyak-banyaknya mulai dari MPL Arena, mana suaranya. Dan untuk teman-teman di rumah jangan lupa ramaikan kolom komentar dengan dukungan kalian dengan sepenuh hati tentunya, karena kita akan segera masuk ke dalam Land of Dawn. Yap. Langsung aja Royal Derby game yang ketiga, pembuktian
Leg pertama akan menjadi. Sudah dilakukan oleh tim Aura sebenarnya, di mana Rafaela akan mengcover siapapun yang di cover oleh Digi. Karena dengan keadaan dari Digi yang satu lane dengan gold laner ini akan memaksa pulang kalau semisal gold lanernya sendirian. Yep. Ini dari cewek dan juga Kiboy yang memang masih cukup menguasai ya. Hep. Ada swallow pad yang dibuang. Tadi weakness pointnya cukup terbuka. Namun cewek sepertinya terlambat di bagian belakang. Udah ada lagi Chen yang memang di end hand menghilang sudah one-one-nya. Dimana untuk kali ini first blood-nya menjadi milik dari Onyx Esports. Wow, ini pertandingan cukup cepat ya. Lagi-lagi kita melihat pressure yang diberikan ke arah seorang Skylar. Kita tahu sendiri one-one di early susah banget. Tambah lagi dia harus tumbang. Dan mungkin ini benar-benar harus diisi oleh surveian. Tapi di sisi lain juga Puts dalam ancaman ketika kedatangan dua tamu. Ada dari seorang Albert dan juga R7. Ya. Itu bukan sembarang tamu ya. Yep. Karena yang satunya Daerot. Iya. Ini udah pasti bisa menangin landing phase lawan Esmeralda. Yang satunya punya lethal counter juga. Yep. Tuh. Jadi Esmeralda benar-benar terancam. Ini tamu yang tidak baik sebenarnya. Gak diundang. Gak diundang sama sekali tapi mereka datang. Oke. Dari Sans dengan Magic Worship yang dipakai jadi bakal ada efek tambahan burn damage dari pasifnya dia, dari emblem yang diambil, dan rata-rata di sini mengamankan untuk movement speed dari Pakira untuk Onyx Esports. Oke, sekarang Kairi coba lihat berhasil langsung mengamankan ke arah Purple Buff yang harusnya menjadi milik dari Arkeosi. Tapi untuk Albert sendiri udah bergerak pura ke arah Purple Buff yang dimiliki oleh pemain dari Onyx Esports, dan juga serangan seperti yang akan dilakukan di bagian bawah. Karena untuk kali ini Purple Buff-nya dengan hanya ada Faramis yang menjaga, itu pun kayaknya bakal dilepas begitu saja. Bisa langsung ditukar ya ke arah purple buff-nya. Tapi kali ini kita melihat juga dari RRQ. Dua pemain mereka di area bottom lane nampaknya cukup kesulitan karena Kairi udah standby banget di sana. Enhancer-nya bisa aja memberikan satu efek immobilize. Dan ketika itu terjadi, cewek dan juga Kiboy tinggal memberikan damage tambahan. Apalagi mereka nggak perlu recall. Sekarang mereka udah ngabisin ke arah shield-nya. Bahkan seperempat dari keseluruhan SP yang dimiliki Tarot juga udah berhasil dihancurkan. Ya, ini ada pelitikan gold yang berhasil untuk Onyx Esports. Dari di arah goldnya bener-bener rame banget ya. Kalau disorot mungkin dari game kedua, game yang pertama ya udah golden yang paling rame sebenarnya. Berasa ya. Damage kejutan yang langsung diberikan oleh cewek sejauh ini dengan adanya sebuah efek slow, lalu dengan point crystal, point blast, real world manipulation, semuanya dikeluarkan guna untuk bisa mendapatkan langsung ke arah cewek. Tapi masih bisa pergi dari area tersebut. Terlalu tinggi ya dari segi mobilitasnya untuk menangkap ke arah seorang cewek, dan dengan clear minion wave yang cepat, cewek bisa banget untuk membantu ke area mid lane ataupun ke arah sisi lainnya. Dan kalau kita melihat juga Puts bersama R7, belum adanya pressure yang terlalu terasa dari seorang R7, memang lebih unggul kalau kita memberikan direct dengan Esmeralda. Setengah platingan gold sudah terlihat di sana. Yap, perbedaan level yang cukup mencolok kali ini. Ada satu level 5 dan juga level 6. Sekarang sama-sama level 6. Mereka masih tetap berada di lane yang sama. Shield turretnya juga udah keambil separuh. Di tengah, Sans seorang diri masih tetap stay di area tersebut. Dan Kairi berusaha untuk mulai maju ke bagian depan. Dan satu lagi pergerakan terakhir berhasil mengamankan ke arah Lemon. Itu satu tetes terakhir ya. Yap. Satu hit saja membuat dari seorang Lemon harus tumbang. Tapi ini masih early, jadi respawnnya nggak akan terlalu lama. Namun kalau melihat lagi dengan turtle yang sudah terspawn kali ini, mungkin bakal jadi satu tempat fight. Meskipun kalau ngelihat pergerakan dari Onyx Esports, sebagian besar mereka masih berada di area bottom lane. Iya, dan ini selalu juga bisa ditukarkan ya. Mungkin dari Onyx adalah mereka harus merelakan untuk sosok turtle-nya. Ini diambil oleh orang. Mereka gak ada niatan sama sekali untuk melakukan kontes, karena tujuan mereka adalah untuk menutup pergerakan yang ada di gold lane. Waduh, ini mah dikepung depan belakang. Udah ada lagi pergerakan dengan ada tadi Chainsaw yang ada juga Chainside. Hanya saja mereka, dua orang tersebut, Finn dan juga Skylar, masih tetap bisa mempertahankan diri, mempertahankan turretnya. Ada point crystal pula dikeluarkan, efek slow-nya cukup mengganggu. Mundur lagi Onyx. Ini udah mulai boleh hati-hati sih, karena dengan crossbow of tank yang bisa terbuka, mungkin cewek bisa hilang, Kiboy bisa hilang, terus juga bahkan bisa hilang dengan HP yang gak terlalu besar. Tapi lihat, kelar sudah mulai dibuka, mengincar langsung ada 3 player dan tersilence di sana cewek. Gak bisa pulang tapi masih bisa mendapatkan satu player, bahkan 2 player. Wow, dia survive dalam waktu yang lama, dan itu menjadi keuntungan yang luar biasa untuk Onyx Esports. 2 pemain ditambah outer turret Pak Pulung. Yap, walaupun sekarang outer turret yang ada di area top lane pun udah berhasil dihancurkan oleh Dairat. Ada pertukaran walaupun tidak untuk point killnya. Ya, 1 tuker 2 tadi, dan ya masih untung mas ya, karena gold lane yang ditukarkan juga dengan gold lane plus 1 lagi dari Arkehosi. Dari item juga Windtalker ternyata sudah selesai untuk cewek. 1-1, yang paling penting Corrosion ada di sana. Demon Hunter Sword mungkin akan selesai juga bersama dengan satu buah steel leg plate yang diamankan, biar physical damage yang masuk dari cewek tidak terlalu sakit, tapi terlalu banyak memang untuk source skill yang dipakai oleh Onyx
untuk mengamankan di area dari gold lane. Dan sejauh kita melihat mereka sukses. Dan Kairi kehilangan purple buff barusan. Iya. Benar-benar direbut untuk purple buff-nya. Dan kali ini udah menuju ke arah mid lane lagi setelah outer turret di bagian bawah hilang. Pastinya mereka akan menuju ke arah objektif berikutnya. Ini Finn udah melemparkan lagi time bomb tepat masuk ke dalam rumputan. Dengan cooldown yang sangat-sangat tinggi. Ini dia bisa nge-spam time bomb di mana aja dengan tidak ada limitasi terhadap satu skill tersebut. Itu akan sangat-sangat nikmat sekali. Cewek dan juga rekan-rekannya masih berusaha untuk bisa mendapatkan langsung ke arah inner mereka berusaha untuk bisa langsung membabat habis, tapi dengan ke altarnya Cewek di bagian belakang terus memberikan damage yang begitu menyakitkan, di mana untuk Arseven kali ini malah langsung menghilang dengan sangat cepat dengan menerima damage dari heavy crossbow menyakitkan. Ini Arseven pergi jauh banget loh sampai ke arah bottom lane, tapi ternyata dia harus berhasil ditumbangkan juga. Dan kali ini kita mau bergeser Boots yang masih survive kali ini mencoba untuk memberikan sedikit gangguan, tapi ada yang diam-diam mencoba mendapatkan satu objektif. Memang masih ada retribution, tapi ini akan diadu dengan Albert. Dan Albert berhasil memberikan satu penculikan yang on point. Retribution Albert. Iya, itu bagus banget sih. Tadi gue kira dari Arky Hoshi mereka merelakan turtle ya. Tapi ternyata sepersekian detik masih bisa untuk melepaskan retribution. Waduh. Adi geprek ditampol, hilang sudah. Hilang. Paramis namun untuk kali ini ada lagi sebuah hal yang akan dilakukan oleh Raki, di mana untuk Boy-nya mendadak tepat berada di depan dari Albert, di mana untuk kali ini ada purple buff yang siap dia makan. Namun untuk hari ini berhasilkah mendapatkan ke arah purple buff-nya? Tidak, gagal lagi mendapatkan purple buff untuk kedua kalinya. Kedua kalinya untuk purple buff, tapi ini perebutan rating ketiga kalinya yang digagalkan untuk Onyx Esports. Dan bergeser karena seorang Boots menghadapi R7 kali ini belum ada satu vector yang connect, tapi Albert yang datang mungkin akan memberikan damage tambahan. Dan Kairi apakah akan memberikan sedikit gangguan dengan chain yang udah terbuka. Perebutan ke arah goldnya akhirnya bisa diamankan oleh seorang Kairi. Iya, karena kalau di atas kertas Albert dengan Demon Slayer level 11 pula, point retributionnya akan jauh banget. Betul. Di atas dari Kairi. Ini bisa mendompang dia untuk bisa memenangkan dari adu retribution. Oke, di gold lane-nya juga yang dari tadi selalu ramai ya. Seharusnya menjadi sorotan kita juga. Skyler, dia harus mulai bisa beradu dengan cewek, tapi spacing untuk cewek juga cukup besar dan banyak. Item yang dibuy juga agak berbeda, di mana cewek ini memilih setelah Wind Talker ke Wind of Nature tadi. Waduh. Nih Vin. Ih, masih ada tas-tasnya dong. Masih sempat aja, memang kalau nah pro player mah bebas aja ya. Tapi cewek tepat berada di depan dari outer tower yang ada di area top lane. Ada Skylar, follow pad-nya langsung dikeluarkan begitu saja. Weakness point belum ada yang terbuka. Mid masih aman dan mereka mendapatkan lagi satu objektif dari Arky Hoshi. Iya, hancur sudah outer turret di area top lane, ngebuat dari Arky Hoshi kali ini harus melakukan pertukaran, entah itu karena elimination, entah itu karena objektif berikutnya, karena kita tahu juga di menit yang ke-9 Lord sudah ter-respawn. Dan tetap dengan playstyle yang cukup pasif dari keduanya, karena sama-sama bermain dengan cukup objektif juga. Tapi selalu ada balasan dari Arky Hoshi adalah mereka mengancam untuk mendapatkan purple atau orange semisal gak diambil sama sekali oleh Onyx. Oke, Holy Baptism-nya dikeluarin dari Epic Crossbow. Coba lihat langsung aja mengejar bagian belakang. Dan kali ini ada Kelartal, tapi untuk Albertnya berfokus belum bisa mendapatkan langsung arah Lord. Dan mana untuk kali ini dia sendirian aja. Albertnya masih bisa bertahan. Ada 3 orang yang harus berhadapan dengan dirinya. Stefan harus pergi ke arah yang berbeda, tapi untuk sekarang di pada Iritelnya malah langsung menghilang, akan menjadi sebuah hal yang sangat-sangat buruk untuk Onyx Esports. 3 melawan 4 kali ini terjadi di area mid lane. Albert masih bertahan dengan begitu kuatnya lethal counter dibuka, tapi itu gak cukup untuk mendapatkan eliminasi. Dan masih ada pukulan mundur yang terjadi dari Onyx Esports. Memang ini bakal menjadi keuntungan untuk Arky dengan Lord yang hadir bersama-sama dengan mereka. Dan ya kalau kita ngomongin PT baru saja terjadi, Arky kalau dari kuantitas, R7-nya udah harus mundur dengan HP yang terbatas. Yes. Dan juga dari gold ternyata dari Onyx masih sempat leading ya. Meskipun untuk team fight yang terjadi seperti tadi, karena memang untuk pertukarannya itu ada di arah dari kedua gold laner. Dan untuk crossbow of tank ini gak bakal efisien dan efektif kalau Cult Altar masih aktif. Belum lagi tadi di saat mereka memulai peperangan tersebut, Albert kayak dicuekin aja udah. Albert fokus Lord seorang diri kayak gak ada yang ngeliat gitu. Benar-benar dibiarin bebas, tapi kali ini real world manipulation juga udah mulai terbuka, ngasih pressure karena target dari Arky Hoshi adalah ke arah outer turret. Kalau mereka udah dapet outer turret ya udah aman untuk 10 menit yang pertama. 10 menit pertama sekarang udah mulai digiring lagi oleh Arky Hoshi. Mereka berhasil menekan, mereka berhasil masuk ke dalam area pertahanan, area jungle yang dibikin oleh Onyx. Yes, dan dari Finn sendiri dengan Dominance Ice dan juga Radiant Armor
satu Digi yang cukup sustain menerima damage, dan pastinya kita tahu damage dari Digi ini bakal datang dari pasif yang dimiliki oleh dia. Dengan tambahan nanti misal stacknya penuh, itu bakal nambah lagi 60% magic damage, magic power yang dimiliki oleh Digi. Oke, time bomb nabrak arah Kiboy. Kiboy harusnya tahu siapa aja yang ada berada di dalam rumputan dengan pasif yang dimiliki. Tapi Vin kabur dulu ke belakang, mundur dulu sedikit. Namun sekarang Albertnya mulai masuk lagi ke dalam rumputan. Ada cewek, ada lagi Arseven, Spectre Step, seperti yang gak akan siapapun. Udah ada lagi di bagian belakang dengan adanya lagi pergerakan lewat. Satu ke altar, gak mampu lagi menang. Paida damage dikeluarkan dari keseluruhan pemain Arakioshi. Dan hilang sudah Kairi. Itu tetesan yang pedas banget ya dari seorang Lemon kali ini. Langsung menumbangkan ke arah Kairi. Dan memang itu target mereka. Setelah kedapetin Kairi udah better untuk mundur aja. Better untuk bermain dengan lebih sabar lagi. Karena mereka sebenarnya lagi di kondisi yang cukup baik. Kalau ngomongin team fight meskipun goldnya memang ketinggalan. Iya, tapi ketinggalan juga gak jauh-jauh banget ya. Ya. Jadi objektifnya di sini dari kedua tim ini, mereka masih saling bisa mengalahkan satu sama lain. Tinggal siapa yang nge-pick off terlebih dahulu siapa di awal. Dan itu apakah penting dari yang di pick off. Dan Kairi adalah salah satu yang penting karena dia pegang Retribution untuk bisa mengkontes Albert. Udah masuk menit 12. Sesaat lagi mungkin semuanya akan berada di level yang sama. Semuanya akan berada di dalam item yang sama pula. Dengan kedudukan mungkin sudah full semuanya. Hanya tinggal bagaimana setup dari kedua tim ini yang akan membuktikan nantinya siapa yang pantas bisa menjadi pemenang di game yang ketiga. Iya, di menit yang ke-12 sudah pasti akan ada Lord yang ter-enhance yang udah mulai sangat cukup padat memang kalau kita ngeliat ke sisi area Lord. Tapi R7 dan juga Boots mereka masih fokus ke arah manajemen wave-nya masing-masing. Karena ya mau gak mau ketika Lord udah mulai spawn udah pasti akan ada fight yang terjadi. Dan kali ini udah mulai ada pancingan yang diberikan oleh Arkihoshi di reset dulu. Tahan dikit karena pastinya dari Arki juga mereka gak ingin untuk mengkontes. Terus chance ini masih di 50-50. Kalau bisa ya 70 atau 80% baru mereka akan mendapatkan Lord tersebut. Itu jauh lebih bagus. Dan itu butuh sedikit effort yaitu berupa pancingan. Oke, cewek sudah ketahuan tadi sepertinya sudah lompat duluan dan dia pun harus pulang. Mereka Arkeoshi punya waktu tambahan. Mereka siap untuk bisa mendapatkan langsung arah Lord, digeprek dan juga retributionnya. Ini adalah hal yang sangat baik yang akan bisa dilakukan dan mereka kehilangan Lord tersebut untuk Onyx. Iya, zoning out yang bagus juga dari seorang Lemon ketika ceweknya harus mundur terlebih dahulu. Memang nggak perlu untuk melakukan recall karena regionnya masih cukup deras dengan ngebawa seorang Kiboy dan Rafaelanya. Tapi dengan aja Lord berikutnya yang diamankan oleh Arkihoshi, minimal inner turret udah pasti diruntuhkan. Yap. Minimal ini objektif yang dimiliki oleh Onyx akan tumbang satu persatu lagi. Area pertahanannya semakin kecil lagi. Yes. Dan Suns juga tadi baru punya satu buah glowing one. Akan ada efek bakaran tambahan lagi untuk Suns. Kita tahu dia menggunakan juga untuk magic worship. Dan ini Lord yang penting untuk Arkihoshi. Mereka bisa saja mendapatkan best turret dari Onyx Esports. Apalagi di sini mereka punya powernya, mereka bisa langsung menabrak. Mereka punya Yif. Mereka punya satu buah sisi yang besar banget. Mereka punya high ground yang sangat-sangat nikmat sekali. Wave minion yang segera dihilangkan, Lordnya akan segera masuk ke dalam area pertahanan Onyx Esports. Tapi Boots belum mau lompat ke bagian depan. Dari ultimate sendiri udah langsung diselesaikan begitu saja, di cancel begitu saja. Ada Taran yang berhasil dihancurkan pula. Windtalker kali ini menjadi milik dari Skylar Chen Enalcia. Akankah Digi berhasil ditangkap, tapi dengan immortalnya saja itu pun belum berhasil terlepas. Poin kristalnya memberikan efek slow terhadap cewek dan mereka berusaha untuk langsung mengejar ke arah pemain-pemain dari Ararki. Bermain dengan sangat berhati-hati kali, tapi dari seorang Vin udah kehilangan immortalnya dan langsung menjadi eliminasi. Seal Survivor dari bagian belakang dan Lemon real world manipulation yang cukup untuk menghilangkan efek Tartar ke arah seorang Suns dan ditambah lagi dengan lethal counter Albert. Hilang sudah satu pemain penting dari Onyx Esports meskipun gak butuh waktu lama untuk kembali lagi ke dalam lane of Blood. Onyx Esports kembali dengan 5 pemain mereka dan akan mencari objektif berikutnya Pak Pulung. Tarik ulur yang begitu indah dilakukan oleh Ararkioshi. Yes, kekuatan dari Faramis sendiri juga, dimana begitu dia tumbang, teman-temannya harus juga sadar bahwa ada efek pasif yang dimiliki oleh Faramis, yaitu dia bisa respon dengan cukup cepat. Cuman sedari tadi kita melihat bagaimana teamfight yang terjadi, cewek dipaksakan untuk menggunakan heavy crossbow dari posisi melarikan diri, bukan posisi untuk membuka teamfight. Yap. Ini lama-kelamaan kalau kayak gini ya Onyx harus mencari cara lagi nih. Seperti udah gak efektif lagi di saat mereka harus memulai maju, harus mereka mengejar, tapi malah dibalikin terus-terusan. Dan Skylar udah level 15, sekalinya terbang akan sangat berbahaya sekali. Yes, dan full item untuk kedua marksman kita sekarang.
one-one-nya ada satu buah silent rope untuk mengurangi efek magic ya, berarti dari Esmeralda. Oh, dan juga Sans. Karena Sans di sini dia sebenarnya udah sakit. Dia punya lagi tambahan dari Glowing One yang berarti bahwa untuk recall atau mungkin untuk efek-efek yang lain yang dimiliki oleh Sans. Kairi-nya sih sangat dijaga banget sih. Iya, betul. Kairi harus dijaga sih. Shadow Twin Blade buat Kairi. Basic damage-nya dia masih akan berkali lipat untuk next penggunaan ya. Kita menggunakan skill. Tapi ya kalau kita bicara soal Julian, ini adalah hero jarak dekat. Ya. Hero jarak dekat yang balik lagi menjadi makanan untuk Albert ketika coba untuk melakukan inisiatif. Yap, coba lihat untuk Skylar-nya. Menarik Lord ke arah atas, memancing. Onyx akan masuk jauh lebih dalam lagi. Sementara dari Kairi tertinggal sendirian di bagian belakang. Untungnya dia masih berpindah dengan sebelah. Tapi Keyboy seorang diri berhasil kabur. Ada beberapa source yang udah langsung dikeluarkan pula. Dengan adanya Lord sedikit lagi yang tersisa. Gagal seperti itu kali ini. Berhasil untuknya. Namun untuknya dia berhasil kabur ke area yang berbeda. Dengan adanya satu kelautan yang masuk ke arah malah mereka berhasil mendapatkan dua kali tinggi. Dan juga Ararki kehilangan satu playernya. Sans berusaha untuk maju dan juga mengejar balik ke arah Ararki Osi. Itu bajingannya bagus banget sudah dari seorang cewek yang memang niatnya untuk ngedapetin ke arah Lord. Tapi lihat asuransi yang mereka miliki dari Onyx Esports bisa ngebalikin keadaannya, bisa menyamakan kedudukannya lagi. Dan Lord harusnya bisa ditumbangkan dengan mudah oleh para pemain dari Onyx Esports. Gak menutup kemungkinan untuk Onyx Esports kembalikan keadaan. Tapi begitu juga dari Arki Hoshi. Masih belum gentar mereka. Albert berada di bagian depan juga Skylar. Sehingga terbuka dengan bebas banget. Berapa pemain langsung bisa diamankan. And headset terbuka juga membuat Skylar juga harus sebagai Lord manipulation dari seorang Lemon. Bisa saja berubah keadaan dengan Immortal yang sudah dipecahkan. But dengan HP begitu terbatas yang limited HP dari seorang Bus bisa berubah segala apapun. Wah, ini dia hal yang sangat-sangat mengerikan harus dihadapi langsung oleh Onyx. Gimana mereka kira satu player, namun di tempat yang berbeda dan saya mereka hilang langsung Immortalnya. Dengan ada lethal counter malah langsung menggeprek juga ke arah dari Kairi. Kairinya langsung down. 4 melawan 3. Akankah Ararki mundur atau Ararki akan tetap menabrak masuk? Mundur sih. Ini mereka harus benar-benar main di sini. Itu fight yang benar-benar lama banget. Banyak banget resource yang mereka keluarkan juga terutama dari seorang Albert. Ya dari bagian depan Real World Manipulation juga dibuka. Tapi Onyx Esports masih bisa bertahan dengan 3 pemain mereka Populu. Waduh, mereka memaksa agar bisa mendapatkan langsung ke arah satu bestar yang ada di area mid. Keyboy-nya harus mundur dulu, ada efek bakaran dalam tubuhnya. Dilompatin langsung oleh Esmeralda mencoba untuk langsung mengusir mundur 3 player tersebut dan berhasil. Sejauh ini. Waduh. Ada sedikit nafas ya. Yes, Nafas masih dulu kita. close game banget. Dan Onyx Esports mereka gak boleh kehilangan cewek sih. Menurutnya cewek adalah salah satu faktor penentu kemenangan untuk Onyx nantinya. Karena dia pemberi daya terbesar juga. Heavy crossbow-nya dia itu damage gede banget. Iya, ini mungkin Pulung mau request sedikit untuk penonton yang ada di online yang ada di kolom komen kita nih ya. Coba tolong ketik 1 untuk langsung memberikan nafas bantuan kepada para caster yang ada di sini ya. Boleh kasih semangatnya. Coba ketik 1 dulu, ramekan di spam dulu di kolom komen itu ya. Kalau enggak emot apinya tolong dikeluarkan dulu di kolom komen kita. Iya, itu saja kita melihat sedikit standar replaynya. Sebenarnya Bus juga bisa jadi salah satu penyelamat. Lihat HP-nya benar-benar unlimited, gak tersentuh sama sekali. Dan kalau misalnya zoning out-nya bisa dilakukan terus-menerus, ditambah lagi ada damage dari seorang cewek, ini bisa aja buat Onyx. Iya, sini reset cooldown time untuk kedua tim ini. Tapi pastinya Onyx Esports mereka bisa kembalikan selama mereka masih punya Cold Altar. Ini adalah skill, spell yang penting banget. Karena satu buah crossbow of tank ini bakal netral dengan adanya Cold Altar. Iya. Butch masih santuy, tetap berada di dalamnya. Udah mulai kolom komen. Udah mulai kompak semuanya. Terima kasih teman-teman atas nafas tambahan yang kalian berikan kepada kami ada di sini. Coba lihat kolom komen kita berubah menjadi satu boleh. Terima kasih. Boleh. Tapi kali ini Lordnya sudah mulai spawn. Populung membuat kedua tim harusnya udah mulai melakukan setup dalam beberapa saat lagi. Memasuki ke arah late game, semua bisa terjadi satu momentum. Ini bisa berubah segalanya. Yap, Keyboy mulai bergerak. Mereka masih ditahan di area mid. Bahkan kali ini dengan adanya bantuan dari seluruh source yang mereka milikin, siap untuk mulai maju ke bagian depan. Kairi dengan darah yang gak begitu full lagi. Akankah dia berani untuk maju ke bagian depan dengan ada Rafaela? Mereka gak perlu pulang, mereka hanya tinggal maju sedikit demi sedikit dan siap untuk melakukan kontes. Oh iya, tapi posisi dari seorang Kairi sih yang harus benar-benar dikhawatirkan. Karena kalau kita ngelihat dari fighter call sebelumnya, Kairi tertangkap dengan reward manipulation dari seorang Lemon. Dan ini ngebuat mereka gak bisa komit ke arah Lordnya. Tapi bakal berbeda kali ini kalau misalnya
Kairi bisa dijaga di bagian belakang, dia bisa ngeluarin enhance-nya dengan tepat ke arah beberapa pemain. Tapi itu hanyalah skenario, kita nggak tahu kejadiannya seperti apa nantinya. Iya, karena sekarang dari Onyx mereka harus membersihkan dulu di bottom lane. Mininnya terlalu dekat didorong oleh Arkehosi, tapi langsung di start juga dari Weh. Itu reload manipulation. Coba lihat, mereka terlalu jauh untuk maju ke bagian depan sana, tapi sepertinya Lord akankah menjadi milik dari Arkehosi. Ada plot wheel langsung dihasilkan, tapi Peter tinggal seorang diri bagian belakang. Mereka sempat untuk pulang. Tidak ada korban kali ini lewat. Aduh, retribution dari Lord barusan. Hampir Onyx Esports masih dengan 5 pemain mereka, tapi setidaknya outer itu Red berhasil makan Arkehosi. Ini Lord keempat mereka possible untuk bisa ngedapetin kemenangan karena di area top lane base rate-nya udah nggak ada. Ya satu, ini Evolve Lord. Yang kedua tadi, kalau aku ngeliatnya dari Finn, dia beli Defend Glaive. Jadi Yes. giginya juga lebih sakit dengan tambahan 60% damage. Tuh. Time bomb-nya udah nggak boleh Sakit lagi banget. dideketin ya. Yos. Mau Gitu. di-TB-in karena time bomb-nya juga udah. Lu aja di sana yang nebein. Mereka juga punya real manipulation. Jadi Yap. kalau mau zoning out ke arah para pemain Onyx Esports gampang banget. Akankah ini menjadi last fight kita di Royal Derby pertama? Karena Lordnya bersiap untuk masuk di area atas. Real World Manipulation dikeluarkan. Kairi terkurung di bagian tengah. Masih bisa pergi. Mereka dipaksa untuk mundur dan juga udah ada Girl Altar. Akankah mereka berhasil untuk mendorong mundur dua pemain Daraki karena Lordnya terkurung seorang diri di bagian dalam. Tidak bisa lagi Lordnya memberikan damage terhadap base utama dari Onyx Esports. Lord yang dibiarkan terbuka kali ini berhasil untuk bahkan tapi minion wave dari area atas gak bakal tinggal dia. Marky Albert berhasil mendapatkan satu lethal counter memecahkan Immortal untuk seorang bot yang dari HP-nya begitu tebal. Kali ini dirontokin satu persatu, tapi balik lagi Onyx Esports punya pertahanan yang begitu luar biasa, menahan lagi, ngedelay lagi kemenangan untuk Arkehosi. Wow, barusan lewat fight yang terjadi, barusan ada lagi chain enhance gak kena ke arah siapapun. Sejauh ini pemain Ararki sangat sulit untuk ditaklukkan loh. 1 poin kill aja untuk Ararki ini sangat sulit diambil gitu. Iya, mau gak mau siapa lagi, ya balik lagi dengan cewek yang memang harus dipaksakan untuk menggunakan heavy crossbow-nya keluar dari zona real world manipulation. Dia nggak bisa dipaksakan untuk melompat ke garis depan sendiri, dan dari item build-nya full item untuk kedua tim ini. Dan lihat ada satu body fan glaive dibawakan oleh Vin, jelas dengan satu buah alarm bot itu sakit banget damage-nya tadi. Bahkan kalau kita simak terkena ke arah Keyboy, satu bom itu damage-nya 1000. Dan itu satu kotak bar HP dari Keyboy sendiri. Oke. Ada lagi, beli Wonder diambil, beli Wonder diamankan, poin kristal dikeluarkan. Kairi bahkan menggunakan satu Windtalker. Satu Oke. bom talker tambahan movement speed sih. Yap. Itu bisa cukup menolong juga nantinya. Dan juga masih ada efek dari pasifnya dia kasih magic damage. Tapi ya Arkehosi mereka cukup sabar, mereka bakal menantikan untuk objektif berikutnya. Yap. Dan satu lagi di sini sebenarnya dari Onyx Esports mereka harus bisa untuk merapikan dari wave management minion mereka. 15 detik lagi. Dan Lordnya siap untuk langsung dimiliki oleh masing-masing tim ini. Hanya akan ada satu tim. Hanya akan ada satu tim yang memiliki Lord di menit ke-24. Ya, dan seharusnya kita akan melihat adu retribution antara kedua jungler, antara Kairi dan juga Albert. Udah mulai ada beberapa putaran yang dibuka oleh seorang Albert, ditarik ke bagian atas. Onyx Esports menunggu dari sisi lainnya, menunggu momentum yang tepat untuk memberikan satu inisiasi fight. Namun masalahnya zoning out dari R7 dan juga Lemon dengan real world manipulation yang cukup untuk buat cewek dan juga stance mundur terlebih dahulu. Keyboy bahkan gak bisa pergi terlalu jauh 40 meskipun memang Lordnya berhasil di reset. Wow, udah ada lagi satu tarikan yang terjadi. Esmeralda bisa kan dia bertahan untungnya. Udah ada ke altar langsung dikeluarkan. Berarti karena informasi ke altarnya udah nggak ada untuk beberapa saat dan mereka siap untuk memancing lagi dari area Lord. Yes. Aduh. Time journey juga tapi Aduh. sudah tidak ada sayangnya. Jadi Jantung. untuk Lordnya masih ke reset sekarang. Reset lagi. Sama-sama reset. Ini dari tadi jantung kita kayak digeber terus ya. Tapi yang serem sekarang ya, wave-nya dari RRQ ini lagi kedesak, lagi kedorong. Apalagi buat di bagian bottom, ini ada 2 wave minion yang lagi datang ke arah dari Arkehosi. Yap. Sementara untuk Lordnya udah kembali lagi diberikan damage. Udah ditarik Albert menjauh agar pemain dari Onyx Esports bisa masuk dan pergi ke dalam area pertahanan Arkehosi. Jauh lebih dalam lagi, poin kristal dikeluarkan, kebakaran dalam tubuhnya. Sans tidak boleh terlalu over commit untuk maju seorang di bagian depan, dan Keyboy-nya berada di dalam satu kotak real manipulation. R7 Cewek. terkurung sendirian berusaha untuk maju dan juga memancing agar mereka semua berada di dalam satu kotak real manipulation. Lordnya sejauh ini masih juga berada di dalam satu lingkarannya, satu pinnya belum kritis dan ujung-ujungnya malah ke reset. R7 Immortalnya mulai
apakah karena siapapun. WON langsung dikeluarkan, tapi dengan damage yang begitu mematikan, One yang berhasil mundur ke bagian belakang dan bahkan untuk kali ini Boots-nya seorang diri mendorong mundur dua orang sekaligus. Low HP untuk semua pemain dari Onyx Esports, tapi kali ini Kiboy harus memecahkan Immortal yang terlebih dahulu. Lethal counter, masih ada Winter, Trojan, save the day untuk seorang Kiboy. What a nice movement, tapi balik lagi. Lordnya masih available di sana, masih ada Albert untuk melakukan adu retribution juga. So, fight di Royal Derby belum selesai. Masih banyak perjalanan kita untuk saat ini, Pak Pulung. Wow, menit 26, Lordnya pun masih ada. Respawn yang begitu lama hadir untuk dua player dari Arkeos dan sekarang kesempatan hadir untuk Onyx Esports. Mereka bisa mengamankan Lord ini atau tidak, karena masih ada lagi pergerakan dari pemain Arki yang belum mau menyerah dan juga sempat untuk pergi dari area tersebut. Ya, tapi mereka udah berhasil men-trigger satu adanya altar yang bisa dibuka oleh seorang Sarsamun. Ultimate udah ready lagi dengan begitu cepatnya. Hanya dari seorang Albert yang mendekat, berputar-putar di area Lordnya. Adu retribution akan terjadi sebentar lagi. Ditambah lagi ada seorang Skylar yang bisa memberikan backup pada dan retribution yang on point dari seorang Albert. Berhasil mendapatkan Lord berikutnya. Lord yang harusnya bisa menjadi Lord kemenangan, tapi kita masih belum tahu Onyx Esports pertahanan seperti apa yang bisa mereka berikan. Onyx mereka masih jago defense dan Balmond dengan keuntungan dengan adanya lethal counter tadi. Lethal counter retribution Yes. membawakan kemenangan untuk mendapatkan Lord. Dan ini sudah dengan 5 Lord dan Onyx Esports. Mereka masih tetap bertahan dan ini masih bisa bertahan untuk Onyx. Mereka masih 5 punya Lord. Gold Altar. Memang lawannya adalah Digi. Tapi Diginya juga udah kepangkas 30% dari damage dia, dari pasifnya. Oke. Akan sangat berat untuk Lord kali ini sepertinya. Mereka udah kehilangan dua base utamanya, atas dan tengah. Ini akan menjadi celah yang bisa dimanfaatkan oleh Arki untuk bisa memenangkan di Royal Derby di game yang ketiga ini. Lord sudah memasuki ke area mid lane terlebih dahulu. 5 pemain dari Arkeoshi dan juga 5 pemain dari Onyx Esports mencari kemenangan mereka berikutnya. Saat sudah menunggu di bagian terdepan Boots yang akan memberikan Sonic Out juga dengan Polystorm-nya. Tapi kali ini Lordnya harusnya bisa datang dengan mudah. Boots-nya harusnya masih ada altar yang menyelamatkan mereka untuk namun reward manipulation dari seorang Lemon. Dan bisa tertahankan lagi Counter. Save the day. Mendapatkan kartu transfer. Tambah lagi 2 pemain hilang. Dan ini akan menjadi kemenangan untuk Arkeoshi. Karena fokus. Karena mission. Arkeoshi berhasil menjadi pemenang di match yang pertama di pertemuan mereka di Royal Derby kali ini. Wow, Wow, congratulations. amazing play. Arkeoshi, nice try Onyx. Ini permainannya luar biasa banget, perlawanan yang gak ada hentinya. Ngebawa game ini ke dalam late game dan ya sekali lagi good game, nice try. Good Royal game, Derby yang benar-benar kita nanti-nantikan sih ini. Intense game untuk game yang ketiga dan ini adu sabar. Adu siapa yang jauh lebih tahan untuk menerima damage, siapa yang gak kebuka inisiasi. Tapi yang pasti sih ini gift-nya dari Lemon ngeselin parah. Dengan adanya reward manipulation, memaksa tim fight mau gak mau dipakai oleh Onyx Esports. Kalau memang mereka gak maju tadi, Iya. iya dia bakal bebas untuk ngasih nyicil damage ke pemain-pemain Onyx Esports.